Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat, perkenalkan saya Zikri Irwansyah Pratama dari kelompok 6 sebagai talent 1 dengan NIM 2314010083. Kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam pada masa pembaharuan Mesir. Kali ini kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu ada sejarah pendidikan Islam di Mesir. Yang kedua ada tokoh-tokoh. Yang ketiga ada kurikulum. Yang keempat ada strategi. Yang kelima ada lembaga. Dan yang keenam ada hikmah dari pendidikan Islam di Mesir. Baik, yuk simak videonya. Halo sahabat-sahabat, perkenalkan nama saya Lailatul Qadriyah dengan ujung NIM 0078. Nah, di sini saya sebagai talent 2 yang membahas tentang sejarah pendidikan Islam pada masa pembaruan di Mesir. Nah, sejarah pendidikan Islam pada masa pembaruan di Mesir dimulai pada abad ke-19 sampai abad ke-20 Masehi. Nah, yang melatar belakangi sejarah pendidikan Islam pada masa pembaruan di Mesir ini adalah munculnya kesadaran dari reformis Islam di Mesir bahwasannya negara mereka ini sudah tertinggal jauh dari barat-barat modern lainnya. Nah, mereka juga menyadari jika ingin memajukan peradaban Islam di Mesir, diperlukan adanya pengkajian terhadap ilmu-ilmu sains dan ilmu-ilmu modern barat lainnya. Itulah sahabat-sahabat sejarah singkat dari sejarah pendidikan Islam pada masa pembaruan di Mesir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh sejarah pembaruan di Mesir. Yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha ini merupakan tokoh reformis Islam pada masa pembaruan di Mesir yang sangat terkenal. Beliau memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembaruan yang ada di Mesir. Nah, berikut beberapa pembaruan yang dibawa oleh Muhammad Ali Pasha dalam bidang pendidikan. Nah, yang pertama yaitu membangun sekolah-sekolah modern. Nah, di mana dulunya Mesir itu masih menggunakan sistem pendidikan tradisional seperti masjid, kutab, dan lain-lain. Namun setelah adanya pembaruan oleh Muhammad Ali Pasha yaitu mendirikan sekolah modern, yaitu seperti sekolah teknik, sekolah militer, dan sekolah kedokteran. Nah, yang kedua pembaruan yang dibawa oleh Muhammad Ali Pasha yaitu dengan merevisi kurikulum pendidikan, di mana beliau membagi 3 tingkat, yaitu tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Nah, yang ketiga ya pembaruan yang dibawa oleh Muhammad Ali Pasha yaitu dengan menerjemahkan buku-buku pelajaran, di mana buku-buku pelajaran tersebut yang awalnya dari bahasa Eropa menjadi ke dalam bahasa Arab. Nah, seperti buku antropologi, buku filsafat, dan lain-lain. Nah, tokoh yang kedua yaitu Rifa'ah Badawi Rafi At-Tatawi. Nah, beliau ini melakukan pembaruan dengan cara membagi 3 tingkatan pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar ini materi yang diberikannya yaitu yang pertama dengan menulis, membaca, menghitung, dan membaca Al-Quran. Nah, yang kedua tingkat pendidikan menengah. Tingkat pendidikan menengah ini materinya berkisar pada ilmu sastra, ilmu alam, ilmu biologi, dan bahasa asing. Nah, untuk tingkat pendidikan yang paling tinggi yaitu tugas utamanya adalah menyiapkan tenaga ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, sahabat-sahabat, mungkin sekian tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh yang saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh talent ketiga. Halo sahabat-sahabat, perkenalkan saya Rosi Dwi Arianti dengan ujung NIM 66. Saya di sini sebagai talent 3 akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pendidikan Islam pada masa pembaruan di Mesir yang sebelumnya telah dijelaskan oleh talent 2. Selanjutnya Muhammad Abduh, yaitu adapun beberapa hal yang dilakukan Muhammad Abduh dalam mengadakan pemikiran pembaharuan, yaitu yang pertama mendirikan majalah Urwatul Wusta, yang kedua mengajak umat kembali kepada ajaran Islam sejati, yang ketiga ajaran kemasyarakatan dalam Islam sesuai dengan perkembangan zaman, yang keempat Islam tidak bertentang dengan ilmu, namun Islam maju karena ilmu. Selanjutnya yaitu Rashid Ridho. Adapun beberapa hal yang dilakukan Rashid Ridho dalam melakukan pemikiran pembaharuannya, yaitu yang pertama ajaran agama Islam yang murni harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya Rashid Ridho juga menyalurkan pemikiran pembaharuannya melalui majalah yang diterbitkannya yaitu Al-Manar. Sekian tokoh-tokoh pendidikan Islam pada masa pembaruan di Mesir yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan Islam pada masa pembaruan di Mesir.
para pembaru pendidikan Islam di Mesir membagi 3 kurikulum pendidikan, yaitu yang pertama kurikulum Al-Azhar. Kurikulum perguruan tinggi Al-Azhar ini menyesuaikan dengan masyarakat di sekitarnya. Kurikulum Al-Azhar ini mengkaji tentang ilmu filsafat, ilmu logika, dan ilmu modern. Yang kedua yaitu kurikulum sekolah dasar. Mata pelajaran agama hendaknya dijadikan sebagai inti dari semua mata pelajaran. Oleh karena itu, pembentukan jiwa agama hendaknya dilakukan sejak dini. Mata pelajaran agama Islam merupakan dasar pembentukan jiwa dan pribadi muslim. Dengan mempunyai jiwa dan pribadi muslim, rakyat Mesir memiliki jiwa kebersamaan dan nasionalisme untuk mendapat mengembangkan kehidupan yang lebih baik dan untuk menuju kemajuan. Yang ketiga yaitu kurikulum sekolah menengah dan sekolah kejuruan. Dengan didirikannya sekolah menengah dan kejuruan ini oleh pemerintah untuk menghasilkan tenaga ahli dalam bidang administrasi, militer, kesehatan, perindustrian, dan lain sebagainya. Dalam lembaga ini harus dimasukkan mata pelajaran khusus yaitu pendidikan agama, sejarah agama, dan kebudayaan agama untuk menghasilkan pendidik yang memiliki wawasan keagamaan. Halo sahabat-sahabat, perkenalkan nama saya Mita Sari dengan NIM 2314010073. Di sini saya merupakan talent keempat yang menjelaskan materi tentang strategi pendidikan dan lembaga pendidikan masa pembaharuan Islam di Mesir. Strategi pendidikan masa pembaharuan Islam di Mesir. Yang pertama, pendirian sekolah modern. Muhammad Ali Pasha mendirikan sekolah modern dengan kurikulum yang memadukan ilmu pengetahuan umum dan agama Islam. Sekolah-sekolah ini menggunakan metode pengajaran modern dan menekankan pada pengembangan pemikiran kritis dan rasional. Contoh sekolah modern: Madrasah Al-Tib, sekolah kedokteran; Madrasah Al-Hukuk, sekolah hukum; dan Madrasah Al-Nubda, sekolah kebangkitan. Yang kedua, reformasi Universitas Al-Azhar. Tokoh seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida mendorong reformasi di Universitas Al-Azhar, pusat pendidikan Islam tertua di dunia. Reformasi ini bertujuan untuk memperbaharui kurikulum, memperkenalkan metode pengajaran modern, dan meningkatkan kualitas penelitian. Yang ketiga, penerjemahan karya ilmiah Barat. Gerakan penerjemahan marak di Mesir, menerjemahkan karya-karya ilmiah dan filosofis dari bahasa Barat ke bahasa Arab. Selanjutnya, lembaga pendidikan masa pembaharuan Islam di Mesir. Yang pertama, Universitas Al-Azhar merupakan pusat pendidikan Islam tertua di dunia yang mengalami reformasi untuk memperbaharui kurikulum dan metode pengajaran. Yang kedua, Madrasah Al-Tib merupakan sekolah kedokteran yang didirikan oleh Muhammad Ali Pasha, menjadi salah satu sekolah kedokteran modern pertama di Mesir. Yang ketiga, Madrasah Al-Hukuk, sekolah hukum yang didirikan oleh Muhammad Ali Pasha, menekankan peran penting dalam pengembangan sistem hukum modern di Mesir. Yang keempat, sekolah Al-Nubda, yaitu sekolah kebangkitan yang didirikan oleh Rashid Rida untuk menekankan pusat pendidikan dan gerakan bagi pembaharuan Islam. Sekian materi tentang strategi pendidikan dan lembaga pendidikan masa pembaharuan Islam di Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, perkenalkan nama saya Dwi Alianti dengan NIM 72. Saya merupakan talent kelima yang akan membahas tentang pencapaian dan hikmah sejarah pendidikan Islam pada masa pembaharuan di Mesir. Yang pertama terkait pencapaian. Pencapaian yang pertama yaitu modernisasi kurikulum. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh reformis seperti Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho, pendidikan Islam mengalami modernisasi dalam kurikulumnya. Mereka mencoba untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern seperti sains, matematika, dan ilmu sosial ke dalam pendidikan Islam tradisional. Yang kedua yaitu pengembangan institusi pendidikan.
Masa pembaharuan di Mesir melihat pengembangan institusi pendidikan Islam yang lebih modern, pendidikan formal, dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi didirikan, memberikan akses lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan Islam yang berkualitas. Yang ketiga yaitu pengembangan pemikiran kritis. Pembaharuan pendidikan Islam di Mesir mendorong pengembangan pemikiran kritis di kalangan sarjana dan siswa. Ini membantu menentang pandangan-pandangan tradisional yang mungkin sudah ketinggalan zaman dan membuka jalan bagi interpretasi baru terhadap ajaran Islam. Yang keempat yaitu pembaharuan pemikiran. Pada masa ini terjadi pembaharuan pemikiran dalam pendidikan Islam. Tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Ali Pasha memperjuangkan gagasan modernisasi dan menggali kembali nilai-nilai Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kelima yaitu penggalian nilai-nilai Islam. Tokoh-tokoh pembaru menggali kembali nilai-nilai Islam dan yang relevan dengan zaman mereka. Ini membantu memperkuat identitas Islam dan memperkaya pemahaman tentang agama. Selanjutnya terkait hikmah. Yang pertama, pengembangan pendidikan holistik. Hal ini membantu dalam membentuk individu yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum yang relevan. Pada masa ini, kurikulum yang relevan dengan tuntutan zaman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membantu memperoleh pengetahuan yang sesuai dengan masa kini. Yang ketiga yaitu memperkuat identitas dan nilai-nilai Islam. Dengan memperbaharui pendidikan Islam di Mesir, masyarakat dapat memperkuat identitas keagamaan mereka yang memahami nilai-nilai Islam dengan lebih baik, sehingga dapat menjaga keberlangsungan agama dan budaya Islam di tengah-tengah perubahan zaman. Yang keempat yaitu mendorong inovasi dan kreativitas. Pada pembaharuan pendidikan Islam di Mesir, ini mendorong inovasi dan kreativitas dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Hal ini membuka ruang bagi pengembangan pendekatan yang lebih dinamis dan efektif dalam proses pendidikan. Yang kelima yaitu pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan Islam, masyarakat Mesir dapat menghasilkan generasi yang lebih terdidik dan berkualitas, yang siap bersaing dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi. Pembaruan dalam pendidikan Islam di Mesir tidak hanya mencerminkan aspirasi untuk meningkatkan pemahaman agama, tetapi juga untuk memajukan masyarakat secara keseluruhan melalui ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis. Sekianlah penyampaian video dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penyampaian materi dari kami, kelompok 6. Semoga bermanfaat dan jangan lupa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.